Pura Besaki disebut Pura Purusa, sedangkan Pura Batur disebut Pura Pradana. Di Pura Besaki, Tuhan dipuja untuk menguatkan jiwa kerohanian umat untuk mencapai kebahagiaan spiritual. Sedangkan di Pura Batur, Tuhan dipuja untuk menguatkan spiritual umat dalam membangun kemakmuran ekonomi. Tenang secara rohani dan makmur secara ekonomi merupakan dambaan universal setiap umat manusia di dunia ini. Mengapa disebut Pura Purusa dan Pradana? Hal ini diceritakan dalam Lontar Yusana Bali. Dalam Lontar Yusana Bali itu diceritakan secara mitologis bahwa Gunung Mahameru di India sangat tinggi, hampir menyentuh langit. Kalau langit sampai tersentuh maka hancurlah alam ini. Karena itu Sang Hyang Pasupati mengambil puncak Gunung Mahameru di India dengan kedua tangannya. Bongkahan Gunung Mahameru itu diterbangkan ke Bali. Bongkahan yang digenggam dengan tangan kanan beliau menjadi Gunung Agung. Sedangkan bongkahan pada tangan kiri beliau menjadi Gunung Batur. Di Gunung Agung distanakan Sang Hyang Putrajaya, Sang Hyang Mahadewa. Sedangkan di Gunung Batur distanakan Dewi Danu. Dewi Danu itu tidak lain adalah saktinya Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah Tuhan sebagai dewanya air untuk kemakmuran makhluk hidup. Lontar yang menyebutkan keberadaan Pura Batur ini antara lain Lontar Yusana Bali, Lontar Kusuma Dewa, Lontar Raja Purana Batur. Menurut lontar tersebut Pura Batur adalah pura Satkahyangan yang tergolong kahyangan jagat untuk memuja Tuhan sebagai dewa kemakmuran. Kahyangan jagat adalah tempat pemujaan Tuhan bagi semua umat Hindu. Dasar membangun kemakmuran dinyatakan dalam Bhagavad Gita adalah Kris, Goraksha dan Vanjiam yang artinya pertanian, peternakan dan perdagangan. Kemakmuran tersebut tidak mungkin terwujud tanpa ada air. Dari air Lastafira tumbuh-tumbuhan, janggama, hewan, dan manusia mengembangkan kehidupannya. Salah satu tujuan pendirian Satkahyangan itu untuk memotivasi umat manusia melestarikan Satkerti membangun kesejahteraan lahir batin. Danu Kerti dan Wana Kerti adalah dua dari 6 unsur Satkerti. Air samudera menguap menjadi mendung. Mendung jatuh menjadi hujan. Air hujan yang turun tanpa ada tumbuh-tumbuhan akan bablas langsung ke laut. Kalau ada tumbuh-tumbuhan sebagai hutan di lahan yang tinggi seperti bukit dan gunung maka air tersebut akan teresap dengan baik. Air yang diresap oleh hutan itu akan menjadi danau dan sungai yang terus mengalir tak henti-hentinya. Demikianlah hukum alam ciptaan Tuhan. Proses alam seperti itu harus dipelihara dan dijaga dengan baik oleh umat manusia dengan arif dan bijak. Air, tumbuh-tumbuhan bahan makanan dan kata-kata bijak adalah 3 ratna permata di bumi menurut Chanakya Nitisastra. Kalau air dan tumbuh-tumbuhan tanpa dikelola dengan kata-kata bijak maka semuanya itu akan membawa bencana bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi ini. Memuja Tuhan sebagai Dewi Danu, saktinya Dewa Wisnu untuk memelihara tegaknya eksistensi kata-kata bijak mengelola proses alam itu. Kalau proses alam tersebut dikelola dengan nafsu keserakahan justru akan membawa bencana bagi manusia. Perpaduan Pura Ulun Danu Batur, Gunung Batur, Danau Batur dan hutan di kawasan Kintamani merupakan keindahan yang amat memukau. Upacara keagamaan Hindu dan sembahyang di Pura Ulun Danu Batur itu hendaknya diarahkan untuk mencerahkan umat agar menjaga keindahan tersebut. Keberadaan Pura Ulun Danu Batur di kawasan Kintamani itu harusnya dijadikan pusat penguatan jiwa untuk memotivasi umat dalam memelihara lestarinya perpaduan proses alam yang indah memukau. Kawasan tersebut sebagai kawasan resapan air di Bali. Kalau kawasan tersebut rusak maka salah satu sumber untuk ajeknya alam Bali akan terancam. Jadi, bukan orang Kintamani dan Bangli saja yang rugi, tetapi Bali secara keseluruhan. Perhatian kepada Pura Ulun Danu Batur itu tidak boleh berhenti pada proses pemujaan dan upacara semata.
Pemujaan umat ke Pura Ulun Danu Batur harus ditujukan untuk mendalami dan memahami nilai-nilai universal yang berada di balik Pura Ulun Danu Batur itu. Salah satu nilai universalnya adalah adanya amanat untuk menjaga kelestarian air dan hutan di Bali. Sesuai dengan Sarasa Muscaya 135, lakukan buta hita alam sejahtera terlebih dahulu untuk menjamin tercapainya tujuan hidup dharma, arta dan kama di dunia skala dan moksa di dunia niskala. Asteris Ketut Gobya. Cuplikan babat tentang Dewi Danu dan Gunung Batur. Pura Batur yang lebih dikenal dengan Pura Ulun Danu terletak pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, tepatnya di Desa Kalanganyar, Kecamatan Kintamani di sebelah timur Jalan Raya Denpasar, Singaraja. Pura ini menghadap ke barat yang dilatar belakangi Gunung Batur dengan lava hitamnya serta Danau Batur yang membentang jauh di kaki Gunung Batur, melengkapi keindahan alam di sekeliling pura. Sebelum letaknya yang sekarang ini, Pura Batur terletak di lereng barat daya Gunung Batur. Karena letusan dahsyat pada tahun 1917 yang telah menghancurkan semuanya, termasuk pura ini kecuali sebuah pelinggih yang tertinggi. Akhirnya berkat inisiatif kepala desa bersama pemuka desa, mereka membawa pelinggih yang masih utuh dan membangun kembali Pura Batur ke tempat yang lebih tinggi, yakni pada lokasi saat ini. Upacara di pura ini dirayakan setiap tahun yang dinamakan Musaba Kedasa. Sejarah Pura Batur. Sebelum letusan Gunung Batur yang dahsyat pada tahun 1917, Pura Batur semula terletak di kaki gunung itu dekat tepi barat daya Danau Batur yang merusakkan 65.000 rumah, 2.500 pura dan lebih dari ribuan kehidupan. Tetapi keajaiban menghentikannya pada kaki pura. Orang-orang melihat semua ini sebagai pertanda baik dan melanjutkan untuk tetap tinggal di sana. Pada tahun 1926 letusan baru menutupi seluruh pura kecuali Pelinggih, yang tertinggi, tema pemujaan kepada Tuhan dalam perwujudan Dewi Danu, Dewi Air Danau. Kemudian warga desa bersikeras untuk menempatkannya di tempat yang lebih tinggi dan memulai tusak mereka untuk membangun kembali pura. Mereka membawa pelinggih yang masih utuh dan membangun kembali Pura Batur. Beberapa lontar suci Bali kuno menceritakan asal mula Pura Batur yang merupakan bagian dari Satkayangan, 6 kelompok pura yang ada di Bali yang tercatat dalam Lontar Widi Sastra, Lontar Raja Purana dan Babat Pasek Kayu Selem. Pura Batur juga dinyatakan sebagai pura, kayangan jagat, yang disungsung oleh masyarakat umum. Sejarah Pura Batur merupakan persembahan untuk Dewi Kesuburan, Dewi Danu. Dia adalah Dewi dari air danau. Air yang kaya akan mineral mengalir dari Danau Batur, mengalir dari satu petak sawah ke petak sawah yang lainnya, lambat laun turun ke bumi. Dalam Lontar Usaha Bali, salah satu sastra suci yang ditempatkan di pura itu, ada legenda kuno yang melukiskan susunan dari tahta Dewi Danu. Legenda tersebut diceritakan sebagai berikut. Pada suatu malam di awal bulan kelima Margasari Dewa Pasupati, Siwa, memindahkan puncak Gunung Mahameru di India dan membaginya menjadi 2 bagian. Dibawanya satu bagian dengan tangan kirinya dan yang satunya dengan tangan kanannya. Kedua belahan itu dibawa menjadi tahta. Belahan yang dibawa dengan tangan kanannya menjadi Gunung Agung tahta untuk anaknya, Dewa Putranjaya, Mahadewa Siwa, dan yang dibawanya dengan tangan kiri menjadi Gunung Batur tahta dari Dewi Danu, Dewi Air Danau. Legenda ini menjadikan gunung terbesar di Bali dan 2 elemen simbolis, laki-laki dan perempuan, Purasa dan Pradana, atau 2 asal mula manifestasi dari sumber, Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa. Identifikasi dan daya tarik. Nama objek wisata kawasan Batur disesuaikan dengan potensi yang ada yaitu Gunung Batur dan Danau Batur. Nama Pura Batur berasal dari nama Gunung Batur yang merupakan salah satu pura Satkahyangan di Emong oleh warga desa Batur.
Sebelum meletusnya Gunung Batur pada tahun 1917, Pura Batur berada di kaki sebelah barat daya Gunung Batur. Akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh letusan Gunung Batur ini, maka pura bersama warga desa Batur dipindahkan di tempat sekarang. Sisa-sisa lahar yang membeku berwarna hitam, Gunung Batur tegak menjulang, Danau Batur teduh membiru, merupakan suatu daya tarik bagi setiap pengunjung. Dari penelokan dapat memandang birunya Danau Batur dan bui-bui ombak yang menepi menemani sopir bot saat melayani wisatawan dan penumpang umum dalam setiap penyeberangan dari Desa Kedisan ke Desa Trunyan. Para nelayan juga mewarnai kesibukan di Danau Batur mengail ikan mujair yang hasil tangkapannya dijual di pasar kota Bangli, sehingga di Bangli dikenal dengan sate mujairnya yang merupakan makanan ciri khas Kabupaten Bangli. Lokasi, objek wisata kawasan Batur terletak di Desa Batur, Kecamatan Kintamani Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bangli. Objek wisata kawasan Batur berada pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut dengan suhu udaranya berhawa sejuk pada siang hari dan dingin pada malam hari. Untuk mencapai lokasi ini dari ibu kota Bangli jaraknya 23 km. Objek wisata ini dapat dilalui dengan kendaraan bermotor, karena lokasi ini menghubungkan kota Bangli dan kota Singaraja. Sedangkan rute objek, menghubungkan objek wisata kawasan Batur dengan objek wisata Tampak Siring dan Besaki.